Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Siang warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Siang Ibu. Siang Ibu. Oke, hari ini ketemu lagi sama Ibu di mata pelajaran desain grafis percetakan. Hari ini kita udah masuk ke pertemuan 3, tapi kita masih bahas topik yang sama nih mengenai tipografi. Oke, jadi setelah minggu kemarin kita bahas topik mengenai sejarah, anatomi, klasifikasi dari tipografi yang lumayan padat juga bahasanya. Sekarang Ibu lagi nampilin nih suatu tipe font. Nah, kalian kenal gak sih font ini namanya apa? Ada yang bisa jawab? Comic Sans Bu. Comic Sans Bu. Oke, banyak nih yang jawab Comic Sans, berarti udah kenal ya sama font ini. Nah, kalau kalian lihat nih di internet, atau coba kalian sekarang tulis deh di Google, kenapa Comic Sans itu dibenci? Kenapa font Comic Sans dibenci? Nah, pasti keluar nih banyak pembahasannya. Nih, bisa kalian lihat, di sini juga sampai-sampai banyak meme yang bercandain si font Comic Sans ini. Kira-kira kenapa ya orang-orang itu banyak bikin meme atau banyak bikin bercandaan dari si font ini? Ibu mau tahu dong pendapat kalian, ada satu orang yang mau menjawab? Ada yang mau berpendapat nggak? Kalau menurut aku mah Comic Sans ini Bu, menurut para desainer melanggar aturan fotografi menurut yang tadi aku udah browsing mah gitu. Oke, nice. Iya benar, banyak banget teman-teman desainer gitu ya yang bilang kalau Comic Sans ini menyalahi aturan fotografi. Karena kok fotografi, tipografi. Karena kenapa? Rizky tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa menyalahi aturan dibilangnya? Alasannya mah masih kurang tahu Bu, mungkin boleh dijelaskan. Kurang estetik. Kurang estetik. Pun ini kurang estetik. Mungkin Bu. Anak-anakan, iya. Oke. Jawaban anak-anak di sini sebetulnya tepat juga ya pendapatnya. Ibu terima pendapatnya. Karena banyak banget nih orang-orang di luar sana juga yang berpendapat sama seperti kalian. Tapi sebelum kita menjudge nih si font Comic Sans ini yang mungkin banyak dipakai sama orang-orang, mungkin kalian juga pakai fontnya. Kita pahami dulu sebenarnya sejarah dari font Comic Sans ini gimana sih? Jadi waktu tahun 1995 ada sebuah perangkat lunak yang dibikin sama Microsoft yang ditujukan untuk generasi muda di kala itu ya, di tahun 95. Namanya itu Microsoft Bob. Nah, maka dari itu si font Comic Sans ini dirancang dan dibuat oleh desainer pada waktu itu agar mudah terbaca oleh orang di usia anak-anak gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan kita, apakah Comic Sans ini jelek banget ya sampai orang-orang itu bikin bercandaan tentang font ini? Jawabannya sama sekali enggak ya anak-anak, karena font Comic Sans ini adalah salah satu di antara banyak font yang dirancang tujuannya itu khusus untuk teman-teman kita yang menderita disleksia. Diskusinya udah sampai sini dulu, mungkin diskusinya juga bisa jadi sedikit insight atau ilmu pengetahuan gitu ya buat kalian. Ibu next langsung masuk ke materi. Ibu bakal nyampein baik itu tipografi atau apa aja yang harus kalian perhatikan dalam membuat karya tipografi. Yang pertama ini ada legibility. Nah, di sini Ibu udah nyiapin 2 contoh nih. Dari gambar pertama, ada yang bisa share nggak perasaannya ketika melihat tulisan itu? Yang paling kiri ya, ada yang mau berpendapat? Aku mau berpendapat, Oke, mungkin nggak enak dilihat Bu kalau yang pertama mah gitu, nggak rapih, acak-acakan kayak tanda tangan dilihat-lihat mah. Oke. Susah gitu ya dibacanya, riweh gitu ya ngelihatnya. Oke, betul Rizky. Terima kasih sudah berpendapat. Jawaban dari anak-anak betul banget tentang kedua gambar yang udah Ibu kasih ini. Jadi yang kiri itu kayaknya terlalu banyak typeface atau font yang dipakai ya. Kayak itu ada berapa tipe tuh fontnya. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan nih. Jadi sebaiknya ketika kalian akan membuat desain yang ada tipografinya, sebaiknya kalian pilih aja 2 tipe typeface gitu atau 2 tipe font. Nah, selanjutnya next di sini ada penggunaan uppercase dan lowercase atau huruf besar dan huruf kecil. Oke. Terus di sini ada jarak antar huruf. Jadi susunan dalam huruf yang terlalu rapat itu dapat menyulitkan pembacanya ya dalam membaca. Di sini ada contoh juga nih di samping, anak-anak bisa lihat ya contohnya kira-kira
jarak yang mana nih yang bikin kalian nyaman gitu bacanya? Baris ke satu, kedua, atau yang ketiga? Oke, boleh Yang Rizky. baris yang ke satu Bu, yang mudah untuk dibaca mah gitu. Soalnya skala hurufnya gede gitu, nggak kecil. Oke, baik. Betul ya. Jadi yang lebih tepat itu yang contoh yang pertama, karena jarak antar hurufnya nggak terlalu jauh dan juga nggak terlalu dekat, gitu ya. Nah, selanjutnya jarak antar baris juga harus diperhatikan biar nanti yang membacanya itu nyaman gitu. Jadi nggak terlalu dempet, nggak terlalu jauh juga. Gitu. Nah, selanjutnya Ibu ada beberapa contoh juga nih. Ada kesalahan dalam desain, dalam pembuatan desain tipografi. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama ada yang mau berpendapat, kenapa desain itu kurang tepat gitu. Ini kayaknya ada yang dempet, ada yang spasinya jauh. Mungkin jarak antar hurufnya ya Bu kurang sesuai. Jadi di karya ini ada yang jaraknya jauh, ada yang deket banget gitu. Jarak antar barisnya juga nggak sama. Oke, next. Di sini ada pemilihan font atau typeface. Jadi pemilihan ini tuh akan membentuk sebuah persepsi terhadap suatu karya yang kalian bikin nih. Next, jadi di sini Ibu ada beberapa contoh lagi nih. Ibu kasih contoh lagi. Nah, untuk yang pertama nih, di sini ada himbauan dilarang merokok, tapi kayaknya kok kurang tepat ya. Gimana nih pendapat kalian sama karya ini? Karena fontnya kurang kurang terasa penegasannya gitu loh, kan itu larangan kan. Jadi harus lebih tegas lagi jenis fontnya itu gitu. Iya, oke. Betul, nice, Dinda. Thank you ya. Jadi di sini betul banget. Sebenarnya kan ini himbauan ya, dilarang gitu. Tapi pemilihan font di sini lebih ke font dekoratif yang kesannya tuh fun gitu ya, dan elegan. Nah, next di sini ada contoh lagi nih yang di bawah tulisannya I will always find you katanya. Gimana nih pendapat kalian? Mungkin kalau misalnya yang kiri itu udah ya cukup tepat lah ya, karena eh, dari kalimatnya kan kayak istilahnya kalimat romantis lah gitu. Jadi jenis fontnya juga udah cukup menarik juga. Sedangkan kalau yang kanan itu tuh jenis fontnya malah yang serem gitu. Jadi mungkin dibacanya bukan ngerasa romantis, malah jadi serem gitu. Iya, betul. Betul banget, Dinda. Terima kasih ya sudah menjawab. Mungkin kalian dari contoh ini udah bisa ngerti ya, gimana pemilihan font atau typeface ini bisa ngasih persepsi atau vibes yang berbeda gitu kepada pembacanya. Gitu. Gimana kalian paham kan sampai sini? Aman? Paham, Ibu? Kamu Oke, sip. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada contoh lagi. Kira-kira hal pertama yang kalian baca itu apa dari foto ini? Boleh ada yang mau menjawab? Salsa lele. Nah, ini dia beberapa contoh kesalahan-kesalahan dalam desain atau misunderstanding gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat nih kalau misalnya penyusunan kalimat dalam tipografi itu harus banget diperhatikan karena kalau misalnya salah nih kayak yang sasalele ini akan menimbulkan persepsi yang jelek gitu kepada pembacanya. Oke, next di sini Ibu udah ngasih ada contoh nih, kalian mungkin bisa baca dulu ya tulisannya di sini. Nah, mungkin dari setelah kalian amati nih, pas membaca ini, mungkin urutan kalian membaca ini sama ya. Jadi, dari yang fontnya paling gede dulu, yang bold di atas, terus turun ke bawah, ke font yang kecil-kecil, terus ke atas gitu ya, yang paling kecil. Nah, untuk penyebutannya di sini biasanya font yang gede itu disebutnya heading, terus yang kedua itu subheading namanya, yang ketiga itu body. Nah, yang paling kecil di atas ini biasanya optional aja, kalian mau nempatin apa enggak gitu. Setelah kalian lihat contoh-contoh dan tadi materi yang Ibu sampaikan, apa sih yang kalian bisa ambil gitu kesimpulannya dari topik yang udah Ibu jelaskan hari ini? Kalau menurut aku, jadi yang harus diperhatikan itu ada jarak antar huruf, terus barisnya juga, lalu penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya, lalu pemilihan font, penyusunan heading, subheading, dan body. Mungkin itu Bu yang aku pahami. Oke, mantap. Terima kasih Rizka. Oke, berarti kalau misalnya udah ada yang bisa nyimpulin gitu ya terhadap topik yang Ibu jelaskan hari ini, berarti anak-anak di sini udah paham ya konteksnya gimana sih cara bikin sebuah karya tipografi yang gampang gitu dicerna dan juga dimengerti oleh
penikmat karya kalian di tengah dunia. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu. Ibu tutup pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.